Seorang wanita yang sedang hamil muda histeris saat mengetahui suaminya terseret arus Sungai Bedera di Kelurahan Terjun Medan, Sumatera Utara. Ia bahkan sempat berkali-kali jatuh pingsan hingga harus dievakuasi keluarganya. Sebelumnya, Arif Pradana, 21 tahun, sedang asyik mandi di sungai bersama sejumlah rekannya. Ia dikira membuat lelucon saat tidak muncul ke permukaan setelah melompat dari atas jembatan. Ternyata ia tenggelam dan terseret arus. Anak itu lompat dari jembatan ke nggak lama selang ada 20 meter udah melambaikan dua belah tangannya. Cuma yang lain begitu mengejar nggak dapat. Timbul lagi di sekitar 30 meter lagi nampak nongol rambutnya, dikejar lagi udah nggak dapat lagi. Setelah itu sejumlah warga dibantu relawan mengerahkan perahu nelayan untuk mencari korban. Pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Nelayan digegerkan dengan ditemukannya jasad tanpa kepala, diduga pria mengapung di perairan Merak, Kota Cilegon. Jasad dievakuasi Ditpolairut Polda Banten setelah tersangkut di area bebatuan di bibir pantai usai terbawa ombak. Diduga jasad sudah tewas sejak beberapa hari yang lalu sebab saat ditemukan kondisinya sudah tidak bisa dikenali lagi. Selanjutnya jasad dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sejauh ini kami hanya melihat jenazah tersebut menggunakan celana jeans berwarna biru, celana pendek. Nanti untuk lebih lanjutnya akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan. Petugas juga meminta masyarakat melapor ke kantor polisi apabila ada anggota keluarganya yang hilang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota TNI AL diamankan dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area Tol Merak, Tangerang, Banten. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Puspopmal. Kasus penembakan pemilik rental mobil di res area KM45 Tol Merak, Banten juga melibatkan 3 prajurit TNI AL, yakni 1 AA, 1 RH, dan KLKBA. Penembakan terjadi lantaran salah satu dari 3 anggota TNI AL dikeroyok orang tak dikenal yang ternyata pemilik mobil rental. Diduga ketiga oknum TNI AL terlibat penggelapan mobil rental. Ketiga prajurit TNI AL tersebut sudah ditahan di Pusat Polisi Militer TNI AL dan ditetapkan sebagai tersangka masing-masing dalam tahap pemeriksaan oleh tim penyidik POM TNI AL. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan. GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam, dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri. Kasus bermula saat pemilik rental mobil pergoki mobilnya yang akan digelapkan pelaku di res area kilometer 45 Kabupaten Tangerang 2 Januari lalu. Korban, IA bersama temannya mengamankan 1 dari 3 pelaku penggelapan mobil rental yang sedang istirahat di depan minimarket. Saat rekannya ditangkap, 2 pelaku lainnya melepaskan tembakan hingga menewaskan korban IA. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Seorang bocah jadi korban penganiayaan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Akibatnya korban terluka di beberapa bagian tubuhnya. Seorang bocah menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Pesawaran, Lampung. Akibat penganiayaan itu korban alami memar dan bengkak pada mata kirinya. Ada juga luka di punggung dan kaki dengan kulit terkelupas akibat besi panas. Tak terima dengan kondisi anaknya, orang tua korban melapor ke Polres Pesawaran.
Dari keterangan pelapor, korban dipaksa mengaku mencuri hingga akhirnya dianiaya. Penting kata saya pulanglah. Begitu saya nyampe rumah dengar dari istri ngomong itu apa digebukin sama Pak Ustadz. Saya lari ke sana, saya tanya ya karena dia digebukin itu karena dia mau masuk di kamar Pak Ustadz, mau maling, mau ambil. Setelah menerima laporan, anggota Polres Pasawaran langsung melakukan penyelidikan termasuk memeriksa keterangan korban. Dari Pesawaran Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Beralasan ingin mengendarai mobil, seorang pria curi minibus di Sumeneb, Jawa Timur. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, 2 orang tewas akibat ikut aksi balap liar. Seorang pria mencuri sebuah mobil yang terparkir depan toko di Sumeneb, Jawa Timur. Ia kemudian dengan mudah membawa kabur mobil itu karena kuncinya masih tergantung dan pintu tak terkunci. Menyadari mobilnya dibawa oleh orang tak dikenal, korban kemudian melapor ke polisi yang langsung mengejar pelaku. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi. Kamera CCTV sempat merekam mobil curian itu bergerak mundur untuk menghindari kejaran warga dan petugas. Pelaku akhirnya tertangkap setelah masuk jalan buntu di Desa Campaka. Saat keluar dari mobil, pelaku sempat menodong senjata tajam kepada warga, namun ia tak berkutik setelah polisi menangkapnya. Saat pemeriksaan, pria itu mengaku mencuri dengan dalih ingin tahu rasanya mengendarai mobil. Saat ditelusuri, diketahui sebelumnya ia juga sempat ditahan karena kasus narkoba. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Video amatir merekam kecelakaan saat aksi balap liar di kawasan Industri Modern 5, Jalan Pulau Komodo 2, Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 remaja yang merupakan joki balap liar saling adu cepat. Naas kondisi jalan yang masih dilintasi pengendara motor lain membuat salah seorang joki menabrak pengendara motor tersebut hingga kecelakaan beruntun tak terhindarkan. Akibatnya, AZ 15 tahun dan RM 16 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara FAN 24 tahun kritis akibat luka berat di bagian kepala. Menurut warga sekitar, meski sudah dilarang pihak petugas keamanan industri, namun lokasi tersebut tetap dijadikan tempat balap liar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melalap sebuah rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, warteg dan pos keamanan juga hangus dilalap api. Asap dan api melalap rumah yang dihuni Pak Sutri di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat adanya hubungan pendek arus listrik hingga membuat penghuni langsung menyelamatkan diri. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur pun berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan sedikitnya 6 unit pemobil pemadam kebakaran. Kebakaran juga melalap sebuah warung nasi dan pos keamanan warga di Jalan Perniagaan Raya Tambora, Jakarta Barat. Warga sempat berjibaku memadamkan kobaran api hingga akhirnya petugas damkar tiba dan memadamkannya. Diduga api berasal dari kebocoran gas saat sedang memasak nasi. Tak ada yang bisa diselamatkan, peralatan elektronik dan uang jutaan rupiah pun ludes terbakar api. Berselang 30 menit kobaran api berhasil padam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran sektor Tambora dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.